Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang tema data science, proses, peran, dan peluang di era digital pada tanggal 26 Oktober 2024 pukul 10 via Tampil ID. Pertama-tama saya perkenalkan dulu, nama saya Farhan Afrian, serta MSIP BISAI B7. Jurusan saya Informatika, asal kampus saya Universitas PGRI Semarang. Kalau asal tempat saya itu yaitu Kabupaten Purworejo. Nah, mungkin teman-teman pada nggak tahu ya Kabupaten Purworejo itu di mana. Ya, Kabupaten Purworejo itu ya antara selatannya Magelang, tengah-tengahnya antara Magelang, Jogja, dan Kebumen itu ya, Kabupaten Purworejo. Kabupaten Purworejo itu apa ya? Juga kabupaten kelahiran itu pahlawan W.R. Supratman sama Jenderal Ahmad Yani sama Saru Aidi. Nah, mereka lahir di Purworejo juga. Dan Purworejo itu juga punya apa itu gedung Browo namanya, itu gedungnya itu terbesar di dunia, bukan lagi di provinsi maupun di Indonesia, itu gedungnya terbesar di dunia. Mungkin teman-teman bisa search Google, coba ketik gedung terbesar di dunia. Nah, nanti ya akan terlihat muncul di mana lokasinya ya. Ya. Ini akun sosial media saya, Instagram ini. Barangkali ada yang mau follow. LinkedIn belum terlalu aktif sih. Nah, ini nomor WA-nya. Oke, saya lanjut ya. Nah, pertama-tama mengenal dulu apa itu data science. Oke, saya jelaskan. Data science adalah bidang yang menggabungkan keterampilan matematika, statistik, ilmu komputer, dan domain pengetahuan tertentu untuk mengekstrak wawasan atau pengetahuan dari data dengan menggunakan teknik seperti pemrosesan data, analisis statistik, pembelajaran mesin, dan visualisasi data. Data science membantu menemukan pola tersembunyi, memprediksi tren, dan membuat keputusan berbasis data yang lebih akurat. Dan mengapa data science itu penting? Di era digital, data menjadi aset yang sangat berharga. Setiap hari, banyak data baru yang dihasilkan dari berbagai sumber, seperti media sosial, transaksi online, atau sensor-sensor Internet of Things. Data science membantu organisasi, satu, untuk mengidentifikasi pola yang tidak terlihat, dua, membuat keputusan yang lebih baik dan berbasis bukti, tiga, memahami perilaku pelanggan atau tren pasar, mengotomatiskan proses, misal dengan prediksi dan rekomendasi. Oke, yang kedua adalah komponen data science. Yang pertama adalah data collection. Nah, ini data collection adalah proses di mana data dikumpulkan dari data mentah nanti diolah lagi. Nah, data collection adalah langkah pertama dalam proses data science, di mana data mentah dikumpulkan dari berbagai sumber data dapat bervariasi, termasuk yang pertama database, data yang disimpan dalam sistem manajemen basis data di BMS. Yang kedua API, Application Programming Interface, data yang diambil dari layanan web yang menyediakan akses ke informasi tertentu. Yang ketiga file, data yang diambil dari file CSV atau JSON atau format lain, biasanya kebanyakan CSV ya. Yang keempat sensor dan IoT, data yang dikumpulkan dari perangkat yang terhubung ke internet seperti sensor suhu, sensor perangkat wearable. Yang terakhir survei dan kuesioner, data yang dihasilkan melalui pengumpulan informasi dari individu. Proses pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dan berkualitas. Yang kedua itu data cleaning. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah membersihkan data. Data cleaning bertujuan untuk mengatasi masalah
yang dapat mempengaruhi kualitas analisis, seperti data duplikat. Duplikat itu data double, banyak yang sama itu. Data duplikat mengidentifikasi dan menghapus entry data yang sama. Nilai hilang, mengisi, menghapus, atau menangani nilai yang tidak ada, missing values, dengan cara yang tepat. Ya, pada tabel data biasanya ada yang data yang kosong gitu ya, data yang hilang, itu mungkin bisa dihapus. Kesalahan dan inkonsistensi, memperbaiki kesalahan dalam data seperti kesalahan teks ketik, format tidak konsisten, atau data yang tidak logis. Terakhir, transformasi data, mengubah format data agar sesuai untuk analisis, seperti mengubah tanggal ke format yang konsisten. Data yang bersih dan berkualitas tinggi sangat penting untuk menghasilkan analisis yang akurat dan dapat dipercaya. Yang ketiga, data analis. Data analis adalah tahap di mana data yang telah dibersihkan dianalisis dan menemukan pola, tren, atau wawasan yang relevan. Proses ini melibatkan statistik deskriptif, menggunakan teknik statistik untuk menggambarkan karakteristik dari dasar dari data seperti mean, median, mode, dan distribusi. Eksplorasi data, menggunakan teknik visualisasi untuk memahami struktur dan pola dalam data, misal melalui grafik atau diagram. Terakhir, analisis intervensial, menggunakan sampel data untuk membuat kesimpulan atau prediksi tentang populasi yang lebih besar. Data analis membantu untuk memahami data lebih dalam dan memberikan dasar untuk keputusan lebih lanjut. Nah, yang keempat itu machine learning. Machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data yang membuat prediksi tanpa diprogram secara eksplisit. Dalam konteks data science, langkah ini mencakup yang pertama, pengumpulan data dulu ya. Data merupakan dasar utama untuk setiap model klasifikasi. Data ini bisa berupa teks, gambar, atau angka, tergantung jenis masalah yang ingin diselesaikan. Contohnya, jika ingin mengklasifikasikan email sebagai spam atau bukan, Anda perlu mengumpulkan banyak email dengan label spam dan no spam. Nah, yang kedua, pra-pemrosesan data. Data seringkali tidak siap langsung digunakan untuk pelatihan model. Tahap pemrosesan membantu meningkatkan kualitas data dan menciptakan dataset yang lebih bersih dan struktur. Langkah dalam pra-pemrosesan data dapat meliputi pembersihan data, yaitu menghilangkan nilai yang hilang, missing value, menangani duplikasi data, dan mengoreksi nilai yang tidak konsisten. Yang kedua, normalisasi atau standarisasi, mengubah skala data yang semua memiliki skala yang sama, yang sering dibutuhkan pada algoritma sensitif terhadap skala data seperti Gardner-Snake-Bowles. Edukasi dimensi, mengurangi jumlah fitur untuk mempercepat proses pelatihan dan meningkatkan kinerja model dengan menghilangkan fitur yang tidak relevan. Tiga, terakhir, urusan kategori, mengonversi data dari kategorial, dari angka, campuran antara angka dan huruf, dan ke bentuk ke numerik. Numerik itu hanya angka saja tanpa campuran huruf. Misal dengan teknik encoding, one-hot encoding, label encoding. Yang C, pembagian dataset, data training dan testing. Nah, training itu data pelatihan dan testing itu data uji. Setelah data siap, dataset dibagi menjadi dua bagian, yaitu data pelatihan, data training set, dan data pengujian testing set. Data pelatihan digunakan untuk melatih model, sementara data pengujian digunakan untuk mengevaluasi kinerja model. Umumnya pembagian ini adalah 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian, atau 70% pelatihan, 30% pengujian, tergantung pada datasetnya dan kompleksitas model. Jadi pemilihan algoritma klasifikasi. Memilih algoritma klasifikasi yang tepat sangat penting untuk hasil yang akurat.
Beberapa anggota yang umum digunakan klasifikasi adalah yang pertama decision tree, yang kedua random forest, yang ketiga naive Bayes, yang keempat support vector matching, yang kelima inner snake burst, yang terakhir neural network jaringan saraf tiruan. Memilih algoritma tergantung pada dataset, jenis data, dan tujuan klasifikasi. Yang pelatihan model. Tahap ini model dilatih menggunakan data pelatihan. Algoritma yang dipilih akan belajar dari data pelatihan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan dalam data yang bisa membantu dalam mengklasifikasi data baru. Yang F, evaluasi model. Setelah model dilatih, langkah berikutnya adalah mengevaluasi kinerjanya menggunakan data pengujian. Beberapa metrik evaluasi umum dalam klasifikasi adalah pertama akurasi, persentase prediksi yang benar oleh model. Yang kedua presisi, ketepatan dari hasil positif yang diprediksi oleh model. Yang ketiga recall untuk kemampuan model dalam mendeteksi hal positif sebenarnya. 4. F1 score, rata-rata harmonis dari precision dan recall, cocok untuk data yang tidak seimbang. Dan convention matrix yang menunjukkan distribusi prediksi dan label sebenarnya, memudahkan dalam memahami kesalahan klasifikasi. Yang G, tuning dan optimasi model. Jika model awal tidak memberikan hasil yang memuaskan, maka diperlukan tuning model. Beberapa teknik tuning yang digunakan adalah hyperparameter tuning, melakukan pencarian grid atau pencarian acak untuk menemukan parameter terbaik yang bisa meningkatkan kinerja model. Yang kedua, cross validation, menggunakan teknik cross validation untuk mendapatkan estimasi yang lebih akurat mengenai kinerja model di dataset yang tidak dilatih sebelumnya. Deployment dan penggunaan model. Setelah model dikembangkan dan mencapai kinerja yang diinginkan, tahap selanjutnya adalah deployment atau penerapan model di lingkungan produksi. Model yang sudah dideploy yang dapat digunakan untuk memprediksi data baru secara real time atau batch. Yang terakhir pemeliharaan dan pembaruan model. Data yang baru dan perubahan dalam lingkungan operasi mungkin mempengaruhi akurasi model dari waktu ke waktu. Model yang sudah dideploy perlu dipantau secara berkala untuk mengecek akurasinya. Jika performa menurun, model perlu diperbarui dan diulang pelatihan dengan data terbaru. Jadi untuk pemeliharaan dan pembaruan itu ya data harus tetap diupdate ya. Dari waktu ke waktu mungkin data akan bertambah dan ada data baru yang muncul, jadi model harus dimodifikasi lagi. Dan mengikuti langkah-langkah klasifikasi ini membantu memastikan bahwa proses klasifikasi dilakukan secara menyeluruh dan akurat dari data mentah hingga tahap deployment. Yang kelima ini data visualization. Data visualization adalah proses menyajikan data dalam bentuk grafis atau visual yang memudahkan pemahaman dan interpretasi. Komponen ini meliputi yang pertama grafik dan diagram, menggunakan grafik batang, grafis pie chart, dan diagram scatter untuk menggambarkan data secara visual. Dashboard membuat tampilan interaktif yang memungkinkan pengguna untuk melihat berbagai metrik dan KPI secara bersamaan. Terakhir, cerita data mengkomunikasikan hasil analisis dalam bentuk narasi, menjelaskan temuan yang jelas, membantu memangku kepentingan memahami informasi yang lebih baik. Visualisasi yang efektif dapat membantu menyampaikan informasi kompleks secara sederhana dan menarik sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.
Nah, dan untuk peran dan penerapan data science di berbagai industri. Peran data science sangat luas dan beragam, mencakup berbagai industri dan bidang. Berikut adalah contoh penerapan data science yang signifikan. Yang pertama di dunia kesehatan. Yang pertama di dunia kesehatan bisa dipakai untuk diagnosis penyakit, menggunakan algoritma machine learning untuk menganalisis data medis dan citra medis seperti CT scan atau MRI untuk membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit yang lebih akurat. Perawatan personalisasi menerapkan analisis data untuk merancang perawatan yang sesuai dengan karakteristik genetik dan riwayat kesehatan pasien. Ketiga, analisis epidemiologi menganalisis data epidemi untuk memprediksi penyebaran penyakit dan membantu dalam perencanaan kesehatan masyarakat. Yang kedua, untuk retail atau e-commerce, rekomendasi produk menggunakan analisis perilaku pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasi, meningkatkan penjualan. Optimasi stok menganalisis data penjualan dan tren untuk mengatur persediaan barang secara efisien sehingga mengurangi biaya dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang terakhir, analisis sentimen menggunakan data ulasan pelanggan untuk memahami persepsi merek dan produk serta mengidentifikasi area untuk perbaikan. Nah, yang ketiga diterapkan pada transportasi. Rute optimal menerapkan algoritma untuk menganalisis data lalu lintas dan kondisi jalan, membantu dalam merencanakan rute yang paling efisien. Nah, ini contohnya seperti Google Maps atau Waze Map gitu ya. Dan kedua, manajemen armada menggunakan data untuk memantau lokasi dan kinerja kendaraan secara real time, mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. Ini juga mungkin seperti GPS mobil biasanya dipakai untuk yang punya rental mobil atau yang punya perusahaan kargo gitu buat mantau kendaraannya. Yang ketiga, memprediksi permintaan layanan transportasi seperti taksi atau layanan ride sharing itu istilahnya tuh kayak nebeng gitu ya. Mungkin ada orang lain yang mau kemana, misal mau ke Bandung kah, ke Jakarta kah, nah itu bisa nebeng, nanti itu urunan tarifnya untuk mengoptimalkan pengetahuan kendaraan. 4. Media dan teknologi. Personalisasi konten menggunakan data untuk menyajikan konten yang relevan bagi pengguna seperti film, artikel, atau iklan yang meningkatkan pengalaman pengguna. Ya, kayak Netflix gitu, mungkin teman-teman biasanya nonton horor atau komedi. Nah, nanti si Netflix ini merekomendasikan film-film yang sering ditonton oleh teman-teman gitu. Nah, yang kedua, analisis pengguna, menganalisis dan data perilaku pengguna untuk memahami tren dan preferensi, membantu dalam pengembangan produk baru. Ketika deteksi konten negatif, menggunakan algoritma untuk mendeteksi dan menghapus konten yang melanggar kebijakan di platform media sosial. Nah, itu kalau ada komentar-komentar negatif di Instagram itu biasanya atau TikTok biasanya langsung bisa dilakukan dan dihapus sama via Instagramnya gitu. Kedua, ini skill utama untuk menjadi seorang data scientist. Yang pertama, analisis statistik dan pemrograman. Statistik dan probabilitas. Data science harus memiliki pemahaman yang kuat tentang statistik dasar seperti distribusi, pengujian hipotesis, interval kepercayaan, dan regresi. Ini penting untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan yang valid. Yang kedua, bahasa pemrograman. Penguasaan bahasa pemrograman seperti Python, bahasa yang paling umum digunakan dalam data science karena kemudahan sintaksis dan banyaknya pustaka lib
library seperti Pandas, NumPy, dan Scikit-learn. Bahasa program R sangat berguna untuk analisis statistik dan visualisasi data dengan banyak paket yang dirancang khusus untuk analisis data. SQL, Structured Query Language, diperlukan untuk mengambil dan memanipulasi data dalam database relasional. Kemampuan untuk menulis query SQL yang efisien adalah keterampilan yang penting untuk data scientist. Kedua, machine learning algoritma. Machine learning, seorang data scientist harus memahami berbagai algoritma machine learning seperti regresi, klasifikasi, clustering, dan pembelajaran mendalam atau deep learning. Dan ini termasuk pemahaman tentang supervised learning. Teknik ini di mana model dilatih dengan data berlabel. Dan unsupervised learning, teknik di mana model mencari pola dalam data tanpa label. Reinforcement learning, proses belajar yang melibatkan interaksi dengan lingkungan untuk mencapai tujuan tertentu. Penggunaan pustaka dan framework. Familiaritas dengan pustaka dan framework seperti TensorFlow, Keras, dan PyTorch sangat penting untuk menerapkan model machine learning yang kompleks. Yang ketiga, soft skill. Nah, ini soft skill itu untuk komunikasi, kemampuan untuk menyampaikan temuan dan wawasan dari analisis data kepada pemangku kepentingan non teknis sangat penting. Ini sangat penting ya, walaupun data scientist pinter semuanya dalam mengolah data, ngoding, ya, kalau nggak bisa ngomong ya percuma gitu. Ini melibatkan presentasi. Yang pertama, menyusun laporan dan presentasi yang jelas dan menarik menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Storytelling dengan data, mampu mengaitkan data dengan narasi yang membantu orang memahami konteks dan implikasi hasil analisis. Kerjasama tim, data scientist sering bekerja dalam tim lintas fungsi, berkolaborasi dengan insinyur perangkat, guna analisis bisnis dan profesional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Keterampilan interpersonal dan kemampuan untuk bekerja dalam tim adalah kunci. Nah, yang keempat, visualisasi data. Alat visualisasi data, data scientist harus memiliki kemampuan untuk menggunakan alat visualisasi data untuk menyajikan informasi dengan cara menarik dan mudah dipahami. Tableau dan Power BI, alat yang memungkinkan untuk pengguna untuk membuat dashboard interaktif dan laporan visual. Library Python, menggunakan library seperti Matplotlib, Seaborn, dan Plotly untuk membuat grafik dan visualisasi dari data. Desain visual yang efektif, memahami prinsip desain visual untuk memastikan bahwa visualisasi tidak hanya menarik tetapi juga informatif dan tidak menyesatkan. Nah, itu software-softwarenya seperti contohnya, kalau saya sendiri biasanya menggunakan Visual Studio dan Excel biasanya yang lebih mudah diakses dan gratis. Yang kelima, keterampilan pemecah masalah. Pemikiran kritis. Yang pertama, pemikiran kritis, kemampuan untuk berpikir kritis dan analitis. Sangat penting untuk menganalisis masalah yang kompleks dan menemukan solusi berbasis data. Eksperimen dan uji coba. Data science sering melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis dan mengevaluasi model. Kemampuan untuk merancang dan melaksanakan eksperimen yang baik serta menganalisis hasilnya adalah keterampilan penting. Yang terakhir mungkin manajemen proyek. Keterampilan manajemen, mampu merencanakan, mengatur, dan melaksanakan proyek data science dari awal hingga akhir. Ini mencakup pengaturan jadwal, pengolahan sumber daya, dan pembuatan kemajuan proyek. Nah, tren dan peluang data science di era digital.
Automated Machine Learning (AutoML). AutoML adalah tren revolusioner dalam data science yang membantu mempercepat dan mempermudah proses pembangunan model prediksi. Dengan AutoML, berbagai proses kompleks Dengan AutoML, berbagai proses kompleks seperti pemilihan fitur, tuning hiperparameter, dan pemilihan sains lebih mudah diakses oleh kalangan non-ahli. Dengan meningkatnya kebutuhan akan solusi data-driven di berbagai industri, AutoML membantu perusahaan kecil hingga besar dalam mengoptimalkan model tanpa harus merekrut banyak ahli di bidang data science. Tools seperti Google AutoML, H2O.ai, H2O.ai, dan DataRobot adalah beberapa contoh platform yang menawarkan kemampuan automation learning untuk bisnis dari berbagai skala. Yang kedua, Big Data Analysis. Di era digital, data yang dihasilkan dari berbagai sumber semakin besar, cepat, dan bervariasi. Konsep Big Data ini mencakup data yang berasal dari media sosial, IoT, aplikasi mobil, dan transaksi online. Big Data Analysis adalah pendekatan untuk menganalisis data dalam skala besar yang mencakup pemrosesan, penyimpanan, dan analisis data yang dalam jumlah besar dan kecepatan tinggi. Dengan Big Data Analysis, perusahaan dapat memahami pola dan tren dari jumlah data yang sangat besar, membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat. Selain itu, sektor-sektor seperti e-commerce, perbankan, kesehatan, dan pemerintahan juga memanfaatkan Big Data untuk memberikan insight berharga dan mengidentifikasi peluang bisnis baru. Yang ketiga, keamanan dan privasi data. Dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan diproses, keamanan dan privasi data menjadi isu yang sangat penting. Keamanan siber dan privasi data adalah tantangan yang harus dihadapi oleh data scientist di masa depan. Banyak regulasi seperti GDPR di Eropa dan CCPA di California yang mengatur bagaimana data dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Disinilah peluang untuk mengembangkan teknologi seperti enkripsi data, blockchain, dan tokenisasi muncul yang bertujuan melindungi data sensitif. Selain itu, dengan meningkatnya kebutuhan data, peran data scientist juga meluas untuk memastikan bahwa analisis data dilakukan secara etis dan sesuai regulasi yang berlaku. Yang keempat, cloud computing dan penyimpanan data. Cloud computing ini memberikan solusi untuk menyimpan dan memproses data dalam skala besar dengan lebih fleksibel dan biaya lebih rendah. Dengan menggunakan platform seperti Amazon Web Service, Google Cloud Platform, dan Microsoft Azure, perusahaan dapat mengakses data dan melakukan analisis secara real-time tanpa perlu memiliki infrastruktur fisik. Cloud juga mendukung kolaborasi tim secara lebih efektif karena data dan hasil analisis dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Selain itu, dengan berkembangnya teknologi hybrid cloud, perusahaan dapat mengkombinasi infrastruktur on-premise dan cloud, memberikan fleksibilitas dan keamanan lebih dalam pengolahan data. NLP, Natural Language Processing. NLP adalah cabang AI yang berfokus pada pemrosesan bahasa alami, dan menjadi tren besar dalam data science saat ini. Di era digital, data teks dari berbagai sumber seperti media sosial, email, ulasan produk, dan artikel berita yang menjadi sangat penting untuk dianalisis. Teknologi NLP memungkinkan kita untuk menganalisis sentimen, melakukan terjemahan otomatis, chatbot, dan banyak aplikasi lainnya. Misal, perusahaan dapat menggunakan analisis sentimen untuk memahami persepsi pelanggan terhadap merek mereka, atau menggunakan chatbot untuk meningkatkan layanan pelanggan secara otomatis.
Dengan semakin banyaknya aplikasi berbasis teks, penugasan LLM menjadi salah satu keterampilan yang sangat berharga bagi data scientist. Yang terakhir, penggunaan IoT dan data sensor. IoT, Internet of Things, memungkinkan berbagai perangkat untuk saling berhubung, mengumpulkan data sensor secara real-time. Data yang dihasilkan dari perangkat IoT sangat bernilai, terutama di sektor industri, kesehatan, dan perkotaan. Dalam sektor industri, data sensor dari mesin dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan perencanaan pemeliharaan. Di bidang kesehatan, wearable device yang terhubung dapat memantau kondisi pasien dan memberikan peringatan dini tentang masalah kesehatan. Semua data ini membuka peluang besar bagi data scientist untuk mengembalikan model prediksi yang dapat meningkatkan efisiensi dan keselamatan di berbagai sektor. Peluang karir di bidang data science. Peluang karir di bidang data science semakin luas dan beragam seiring meningkatnya kebutuhan perusahaan untuk mengumpulkan dan menganalisis dan memanfaatkan data dalam pengambilan keputusan. Berikut ada beberapa karir utama di bidang data science dan peran mereka mainkan. Yang pertama, data scientist. Data scientist adalah posisi yang paling dikenal di bidang ini. Tugas utama mereka adalah mengekstrak insight dari data mentah dengan menggunakan berbagai teknik statistik, pemrograman, dan machine learning. Mereka bekerja pada seluruh siklus hidup data, mulai dari pengumpulan dan pembersihan data hingga analisis dan pembuatan model prediktif atau prediksi. Data scientist sering diandalkan untuk memberikan solusi berbasis data dalam masalah bisnis, membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik, mengidentifikasi peluang baru, dan mengurangi risiko. Yang kedua, data analis. Data analis berfokus pada analisis data untuk meningkatkan laporan dan visualisasi yang memudahkan interpretasi hasil analisis oleh manajemen. Mereka sering bekerja dengan tools seperti SQL, Excel, dan perangkat lunak visualisasi, misal Tableau atau Power BI, untuk menemukan pola, tren, dan korelasi dalam data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Peran ini cocok bagi mereka yang tertarik pada analisis data, tetapi tidak terlalu fokus pada pengembangan model machine learning yang kompleks. Jadi perbedaan data analis dan data scientist itu, kalau data scientist kan lebih ke prediksi ke depannya. Nah, kalau data analis itu lebih ke historia masa lampau, diolah data masa lampau gitu. Yang ketiga, data engineer. Data engineer bertanggung jawab dalam mengelola infrastruktur data perusahaan. Mereka mendesain, membangun, dan mengoptimalkan sistem penyimpanan serta aliran data untuk mendukung analisis dan pemodelan. Data engineer bekerja dengan database, arsitektur data, dan teknologi cloud untuk memastikan bahwa data tersedia dan terstruktur dengan baik. Ini adalah peran yang sangat teknis dengan fokus pada ETL, extract, transform, load, dan pipeline data, menjadikan tulang punggung untuk keberhasilan proyek data science dalam perusahaan. Keempat, machine learning engineer. Machine learning engineer bertugas untuk merancang dan mengimplementasikan model machine learning yang dapat digunakan dalam aplikasi perusahaan. Mereka mengkonversi model prediktif dari data scientist menjadi produk yang siap pakai dan dapat diintegrasikan dalam sistem perusahaan. Peran ini membutuhkan pengetahuan mendalam tentang algoritma machine learning, pemrograman, dan sistem produksi, serta pemahaman teknik deployment di cloud. Machine learning engineer memainkan peran penting dalam pengembangan solusi berbasis AI dan otomasi di berbagai sektor seperti finansial, e-commerce, dan kesehatan. Business intelligence, BI analysis mengubah data menjadi insight yang dapat digunakan untuk mendukung strategi bisnis. Mereka bekerja dengan data operasional dan berfokus pada analisis historis serta kerja bisnis dengan tujuan meningkatkan proses atau strategi yang ada.
Mereka sering berkolaborasi dengan manajer bisnis dan pemangku kepentingan untuk menyediakan laporan yang tepat waktu dan dapat diandalkan. Tools BI seperti Power BI dan Google Docker banyak digunakan dalam peran ini. BI analis biasanya memahami bisnis secara mendalam untuk mengidentifikasi peluang dan perbaikan. Keenam, data science konsultan. Data science konsultan memberikan layanan konsultasi untuk membantu perusahaan memutuskan strategi berbasis data. Mereka menganalisis kebutuhan bisnis klien, merancang solusi data science yang tepat, dan memberikan panduan mengenai implementasi solusi tersebut. Konsultan data science biasanya bekerja pada proyek jangka pendek di berbagai industri dan perlu memiliki kemampuan teknis yang kuat serta pemahaman bisnis yang untuk menghasilkan solusi yang efektif. 7. Produk analis. Produk analis bekerja dengan tim produk untuk menganalisis data pengguna, identifikasi tren pengguna, dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan produk. Mereka menggunakan data untuk memahami bagaimana produk digunakan, mengidentifikasi fitur yang diminati, dan membantu pengembangan fitur baru. Peran ini penting dalam perusahaan teknologi atau startup yang berfokus pada produk, di mana pemahaman perilaku pengguna dapat menjadi kunci dalam meningkatkan daya produk. Tantangan dalam data science yang semakin berperan penting dalam pengambilan keputusan berbasis data dihadapkan dengan berbagai tantangan besar. Tantangan-tantangan ini tidak hanya menuntut keahlian teknis, tetapi juga pemahaman mengenai etika, infrastruktur, dan pengolahan data. Berikut ini adalah beberapa tantangan utama dalam data science beserta cara menghadapinya. Yang pertama, tantangan kualitas data. Konsistensi data dapat digunakan seringkali berasal dari berbagai sumber dengan format dan kualitas yang berbeda. Hal ini menyebabkan data menjadi kurang konsisten, penuh kesalahan, atau bahkan memiliki nilai yang hilang, missing value. Proses memberikan data yang dikenal berbagai data cleansing atau data wrangling adalah langkah krusial namun membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk menghadapi tantangan ini adalah yang pertama, data cleaning tools. Penggunaan alat otomatis seperti Python Pandas atau R dapat membantu dalam pembersihan data. Yang kedua, validasi data. Implementasi validasi data dan teknik deteksi anomali dapat membantu mendeteksi data yang tidak konsisten sejak awal. Yang terakhir, pre-processing yang efektif. Teknik pre-processing seperti imputasi data untuk nilai yang hilang, normalisasi, dan standarisasi dapat meningkatkan kualitas data yang dipakai dalam model. 2. Keterbatasan infrastruktur. Data science sering melibatkan pengolahan data dalam jumlah besar big data yang membutuhkan daya komputasi dan penyimpangan tinggi. Infrastruktur yang tidak memadai bisa menjadi hambatan signifikan, terutama ketika bekerja dengan algoritma machine learning atau deep learning dengan memerlukan waktu komputasi lama. Selain itu, pemrosesan dan penyimpanan data skala besar memerlukan server dan jaringan yang stabil. Cara menghadapi tantangan ini adalah cloud computing. Layanan komputasi awan seperti Amazon AWS atau Amazon dari Amazon, Google Cloud, dan Microsoft Azure memungkinkan perusahaan mengakses data kombinasi yang besar tanpa perlu membeli perangkat keras tambahan. Distributed computing. Teknologi seperti Hadoop atau Spark memungkinkan pemrosesan data dalam skala besar secara terdistribusi, mempercepat proses analisis data. Terakhir, pemilihan algoritma yang efisien. Memilih algoritma yang lebih cepat dan efisien dapat membantu mengurangi beban komputasi, terutama untuk dataset yang besar. Ketiga, isu etika dan privasi data. Dengan meningkatkan kekhawatiran masyarakat akan privasi, data scientist perlu mempertimbangkan keamanan data yang digunakan dalam proyek mereka. Data yang digunakan seringkali mencakup informasi pribadi yang sensitif, sehingga perlindungan terhadap data menjadi sangat penting. Dan cara menghadapi tantangan ini adalah kepatuhan terhadap regulasi. Patuhi regulasi yang berlaku seperti GDPR, General Data Protection Regulation di Eropa, yang menerapkan pedoman untuk penggunaan data pribadi.
ano anonimisasi dan enkripsi melakukan anonimisasi data, menghilangkan atau menyembunyikan informasi pribadi, dan menggunakan teknik enkripsi untuk melindungi data pribadi. Etika penggunaan data. Data scientist perlu memastikan bahwa data digunakan dengan cara yang etis dan tidak melanggar hak privasi pengguna, termasuk menjaga transparansi dan pengumpulan dan analisis data. Overfitting atau generasi model. Salah satu tantangan teknis dalam machine learning adalah memastikan bahwa model yang dibuat tidak hanya bagus pada data pelatihan overfitting, tapi juga dapat digeneralisasi dengan baik pada data baru. Overfitting terjadi ketika model sangat terbiasa dengan data pelatihan sehingga sulit adaptasi dengan data lain. Cara menghadapi tantangan ini adalah teknik regularisasi. Teknik seperti dropout, L1 atau L2, regularization, dan pengurangan kompleksitas model dapat membantu mengatasi overfitting. Cross-validation dan penggunaan data baru. Memanfaatkan teknik cross-validation dapat membantu data scientist untuk mengevaluasi model secara lebih akurat dan cara yang tidak bias. Penyederhanaan model, mengurangi kompleksitas model atau jumlah parameter pada model dapat membantu menghasilkan model yang lebih generalisable dan mudah dipelihara. Yang kelima, kompleksitas algoritma dan interpretasi hasil. Model-model machine learning yang semakin canggih juga memiliki kompleksitas yang tinggi, sehingga hasil yang dihasilkan bisa sulit untuk interpretasi. Tantangan ini sering muncul dalam model deep learning yang bersifat seperti black box, di mana sulit untuk mengetahui alasan dibalik prediksi yang dihasilkan. Menghadapi tantangan ini, yang pertama, explainable AI (XAI). Penggunaan teknik explainable AI dapat membantu menjelaskan hasil model secara lebih transparan dan memahami pola yang diidentifikasi oleh model. Kedua, model yang mudah diinterpretasi. Dalam beberapa kasus, memilih model yang lebih mudah diinterpretasi seperti decision tree atau logistic regression bisa menjadi solusi yang lebih baik daripada deep learning yang lebih sulit untuk dijelaskan. Yang terakhir, menyediakan visualisasi yang jelas. Visualisasi data yang efektif dapat membantu pengambilan keputusan dan memahami hasil model tanpa harus memahami teknis dan detail algoritma. Nah, tips memulai karir di bidang data science. Yang pertama, mulai belajar bahasa pemrograman, Python atau R. Yang kedua, pelajari dasar-dasar statistik dan machine learning. Yang ketiga, eksplorasi proyek data dan bangun portofolio online, misal GitHub atau Kaggle. Ikuti kursus atau sertifikasi data science untuk membangun kompetensi. Yang terakhir, membiasakan meditasi setiap hari. Nah, kesimpulan pada materi adalah data science adalah bidang yang penuh potensi, namun juga menghadapi tantangan signifikan mulai dari kualitas dan konsistensi data, keterlibatan infrastruktur, hingga isu etika dan privasi. Untuk berhasil, data scientist tidak hanya membutuhkan keahlian teknis dalam analisis dan pemodelan, tapi juga keterampilan problem solving, pemahaman tentang keamanan data, serta kemampuan berkolaborasi lintas disiplin. Dengan berkembangnya teknologi seperti auto machine learning, cloud computing, dan explainable AI, banyaknya tantangan teknis yang kini dapat lebih mudah diatasi. Kemungkinan profesional di bidang ini untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Kedepannya, kemampuan untuk mengatasi tantangan ini akan menjadi nilai tambah bagi seorang data scientist, terutama dalam menciptakan solusi data-driven yang dapat diandalkan dan etis.
Dengan pendekatan yang tepat, data science akan terus memainkan peran yang penting dalam berbagai sektor, membantu pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memajukan inovasi teknologi di era digital. Nah, sekian dan terima kasih presentasi materi dari saya.